Ya, sebelumnya mungkin kita akan tanya-tanya terlebih dahulu ya terkait eh, Bapak Zulkifli. Yang pertama mengenai eh, Bapak ini kan sebagai guru ya profesinya. Ya, Eh, betul. Sekarang mungkin Pak ngajarnya di sekolah mana Pak? Iya, alhamdulillah sekarang mengajarnya di SMK Negeri 7 Samarinda. Tahun 2003 sudah PNS saya. Alhamdulillah. Kebetulan di SMK 7 itu kan konsentrasinya kan di program keahlian program keahlian IT ya. Nah, ada multimedia, ada teknik komputer jaringan, ada rekayasa perangkat lunak. Nah, kebetulan saya di teknik komputer jaringan. Baik, untuk masa pandemi ini ya mau tidak mau memang gurunya diminta kreatif ya, untuk melakukan terobosan seperti itu. Intinya satu, bagaimana materi itu tersampaikan ke anak dengan cara yang mungkin agak sedikit berbeda dari biasanya. Selama ini kan mereka harus kita temu fisik ya, mereka harus ketemu guru yang kemudian kita paparkan materi dan seterusnya. Tapi hari ini kita dipaksa untuk bertemu secara virtual. Memang sih sebenarnya materi yang tersampaikan semua ya, karena kebetulan kami di IT kan ya, jadi konsumsi buku itu kan buku fisik maksudnya sudah sangat kurang, sehingga media belajar kami kan menggunakan perangkat ya, jadi tidak lagi bersentuhan dengan yang selain itu. Nah, ketika pandemi ini kan juga sama sebenarnya, tetapi tetap saja anak-anak merasakan ada sesuatu yang kurang, dan kami juga merasakan hal yang sama. Tetap bagaimanapun bertemu fisik itu jauh lebih nyaman gitu ya, tersampaikan karena secara emosional kita dapat ya, kita touch langsung, kita lihat langsung ekspresi anaknya, siapa yang antusias, siapa yang aktif, siapa yang enggak, siapa yang tertidur seperti itu kan, siapa yang main-main, kita melihat itu, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang pemerataan dalam hal pemahaman. Nah, pada saat pandemi seperti ini, kendala kita kan kita suka terkadang nggak tahu ya, anak ini benar-benar memperhatikan atau hanya sekedar online saja, kemudian dia tinggal karena ketika diminta untuk mengaktifkan kameranya, alasan mereka bandwidth-nya terlalu besar Pak, nanti keburu habis sebelum selesai. Oke, alasan itu kami tidak bisa menolak, akhirnya iyalah mereka pasang tulisan saja tanpa harus video. Nah, sampai berjam-jam kita bicara segala macam ya, sampai harinya materi selesai sudah kita sampaikan apa yang kita ingin sampaikan, setelah itu share materi dan selesai. Memang anak-anak pun merasakan, anak-anak saya juga komunikasi dengan anak bagaimana terkait dengan model pembelajaran seperti ini. Karena ini belum terbiasa ya, mudah-mudahan kalau memang pandemi ini berlangsung, mereka mulai bisa lebih familiar untuk menghadapi kondisi seperti ini. Seperti itu pada umumnya. Jadi saya juga meyakini ini dirasakan oleh para guru-guru yang menghadapi kasus kondisi seperti ini. Ada hal-hal yang mungkin kami agak kesulitan seperti ini misalnya. Kami sekurang-kurangnya menggantikan bertemu fisik itu, kita bertemu visual. Kita menggunakan media-media seperti yang kita pakai sekarang ya, pakai Meet atau yang lain-lainnya yang kemudian kita bisa lihat mereka gitu. Ini mungkin bisa menggantikan lah, jadinya kita bisa lihat wajahnya sebentar dan seterusnya. Tetapi kendala berikutnya adalah anak-anak dihadapkan pada besarnya biaya bandwidth pada setiap kali pertemuan kayak gitu. Nah, di antara mereka mengeluhkan hal itu.
ya, standar lah ya Pak, kami nggak punya kuota, kami nggak punya nggak cukup kalau pakai Zoom dan seterusnya, nggak kuat lah intinya. Tetapi kalau online standar bisa lah gitu ya, bisa lah ya. Nah dari sana kemudian kembali ke guru lagi untuk bisa berstrategi. Ini kalau anak-anak seperti ini, kemudian materi harus saya sampaikan, berarti harus ada media lain kan. Nah media-media lain itu kan bisa kita gunakan learning management system ya, banyak yang sudah familiar, ada Edmodo, ada Classroom, ada yang lain-lain atau media-media lain yang mereka intinya kita bisa berkomunikasi, materi-materi bisa tersampaikan, kalaupun ada tugas segala macam mereka bisa mengirim dan melakukan feedback. Nah, seperti itu sih. Jadi intinya susah atau tidak susah itu bagaimana kita mencari jalan sebenarnya, mencari jalan. Tidak saklek. Yang khawatir kayak gini, yang khawatir adalah ketika ada personal yang saklek banget. Pokoknya saya harus mengajar pakai Zoom, saya harus pakai Google Meet, kalau enggak kayak saya nggak ngajar misalnya kayak gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita koreksi gitu. Tidak harus kita menggunakan itu yang notabene menyedot banyak kuota seperti itu. Sementara di kondisi anak-anak tidak semua mereka memiliki kuota yang cukup untuk melakukan hal itu. Apalagi setiap hari, kemudian ditambah lagi dengan ternyata di rumah mereka ada adik-adik mereka yang juga harus online dengan gurunya dan segala macam, itu masalah-masalah lain yang timbul. Nah, berarti kita yang harus menyikapi bagaimana caranya materi tersampaikan, kemudian biaya yang dikeluarkan bisa kita sedemikian rupa dengan tidak mengurangi materi atau kompetensi yang mau disampaikan. Kita menghadapi problematika itu tadi. Kita ingin mengajar dengan menggunakan fasilitas yang salah satunya bisa menggantikan adalah bertemu virtual seperti ini, tapi kendalanya ternyata mereka minim kuota dan seterusnya. Nah, alhamdulillah rupanya ini menjadi sebuah masalah yang sama di negeri ini, sehingga pemerintah kemudian berinisiatif untuk melakukan pemberian bantuan berbentuk kuota ya kepada siswa seperti itu. Dan sebagian siswa sudah ada yang menerima, tapi ada juga yang belum menerima dengan alasan teknis seperti itu. Ada juga. Nah, jadi yang sekarang masih PR kita adalah pada siswa-siswa yang dengan alasan-alasan tertentu yang mereka katanya belum dapat gitu. Alasannya sederhana, ketika yang didaftarkan nomor A ternyata lagi proses, mereka ganti nomor, kemudian tidak bisa menerima lantaran nomornya kan belum didaftarkan ke sekolah dan seterusnya. Yang masalah-masalah kayak gitu. Jadi tapi yang kayak gitu ternyata banyak. Ternyata anak-anak ini kan tidak suka atau tidak bisa bertahan lama dengan satu nomor gitu. Mereka suka sekali ganti-ganti nomor, sehingga itu menjadi kesulitan tersendiri bagi pemberi bantuan kayak gitu. Itu sih kendalanya yang dihadapi untuk bantuan. Tapi overall ini luar biasa membantu sekali. Terkait itu ya. Ada aja yang kayak gitu. Yang kendalanya ini sih yang ketika anaknya ingin online ternyata laptopnya dipakai adiknya untuk juga online seperti itu. Terkadang berbenturan karena semua tingkatan kan sekarang online. Nah, online itu kan harus live ya, harus di jam yang ditentukan. Nah, itu dia, itu kendala sendiri. Artinya gini, oke lah ada kuota, tapi ternyata perangkatnya terbatas. Ya, handphone itu yang dikasih bantuan ternyata. Nah, ternyata nggak ada lagi handphone yang lain kecuali itu. Ya kan, ternyata handphone ini harus bergantian dipakainya. Atau misalnya satu punya laptop, yang lain ini ternyata adiknya ada PR di Classroom yang juga harus dikumpulkan dalam waktu yang sama. Itu sih kendalanya. Mereka memiliki banyak anak dengan program yang mirip seperti itu sih. Nah,
eh, menyikapinya ya kita guru yang harus fleksibel. Artinya jangan saklek itu terus. Misalnya dalam ini sih yang mereka minta tuh dalam proses ini pengumpulan tugas apa segala macam, kalau bisa durasinya agak panjang karena proses pengerjaannya ini tidak bisa cepat dikarenakan perangkatnya ini harus dipakai bersama. Itu sih ini mereka minta toleransi kepada kami untuk bisa jangan terlalu pendek durasinya. Kemudian di inilah yang kita harus yang menyesuaikan dengan media apa yang juga harus saat itu juga gitu. Kalau kita menggunakan kayak LMS gitu ya, Learning Management System, itu kan kita bisa kirim tugas nanti bisa dibaca kapan aja ya, kita bisa sapa atau menyampaikan apa lewat media-media itu yang tidak live. Artinya ketika kita kirimkan jam 8 pagi karena jam 8 pagi perangkatnya dipakai oleh saudaranya, mereka bisa baca nanti jam 10 atau jam 12 siang nanti baru mereka respon, itu juga nggak apa-apa. Nah itu yang dari sisi kita harusnya guru ini tidak saklek, tidak kaku sepertinya segitu. Jadi fleksibilitas, toleransi, pemakluman benar-benar di masa pandemi ini dimainkan banget. Kita tidak bisa egois dalam tanda petik ya. Kalau kita mau egois, mereka juga berhak untuk egois segala macam. Semuanya berhak untuk diutamakan gitu ya. Kita juga berhak untuk mendapatkan prioritas, tapi mereka juga dengan kondisi yang sulit kita nggak bisa paksakan. Sehingga dalam hal ini toleransi segala macam yang memang harus kita terapkan. Banyak-banyak memaklumi, banyak-banyak memaafkan seperti itu, dan gunakan fasilitas yang sesederhana mungkin, tetapi tetap tidak mengurangi nilai pembelajaran. Bahkan saya juga berkali-kali pembelajaran itu menggunakan WA group. Sederhana sekali. Jadi kendalanya kan misalnya nggak bisa ini segala macam. Ya tadi yang saya sampaikan di awal. Ya sudah, kalau gitu kita pakai WA group saja, lebih ringan segala macam, bikin grup mata pelajaran tertentu, nanti saya akan share materi di situ, kasih tutorial, kasih video, kalau ada kesulitan tanyakan di situ, fokus di mata pelajaran itu saja. Nah itu juga sama kan, artinya ya media-media sederhana kayak gitu juga bisa kita gunakan, nggak mesti harus pakai yang lain. Toh tetap juga mereka bisa kirim tugas melalui itu kok ya. Jadi nggak saklek gitu, harus selalu pakai aplikasi tertentu ini gitu yang notabene banyak grafis apa segala macam. Nah itu yang aplikasi dengan banyak grafis yang otomatis kan nyedot kuota kan, dibanding dengan aplikasi teks seperti itu ya, lebih ringan gitu, dan mereka rata-rata bisa mengikutinya. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk tidak ada kuota, tidak ini segala macam, itu menepis itu semua. Jadi tidak ada alasan lagi tidak mendapatkan materi segala macam. Dia tidak harus online saat itu, dia tetap bisa menerima materi, dan tidak mesti harus teks, kita juga bisa video, kita bisa voice note ya. Wah, luas, artinya kita benar-benar menggunakan tools yang sesederhana mungkin. Gimana caranya mereka bisa tetap belajar dengan kondisi kayak gini, dengan biaya yang juga tidak terlalu mahal. Tentunya menggunakan virtual meet kayak gini tetap kami inginkan sih, sebagai tetap kami lebih suka ini, cuman sekali lagi kan kita harus dibenturkan dengan kondisi yang kondisi teknis seperti yang tadi kita jelaskan di awal, seperti itu. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari musibah ini, disebut sebagai musibah. Kita jadi diminta untuk banyak belajar. Ya. Bukan makhluk yang paling pintar. Ya. Ternyata pandemi ini kita semakin sadar kita banyak kurangnya. Ya. Kita banyak kurangnya. Kita
mesti melakukan upgrading ya, kayak upgrading kemampuan segala macam. Kemudian bukan hanya itu, ternyata kita juga harus menata emosional kita lebih baik lagi ya, menata emosional kita lebih baik lagi. Yang tadi kita jelaskan di awal, pemakluman, toleransi, mencari solusi yang sederhana tapi kemudian bisa diterima dan tidak mengurangi manfaat. Untuk guru kita tetap semangat ya, semangat mendidik, insya Allah kita bisa memberikan ilmu yang manfaat, kita bisa bukan hanya dapat sesuatu di dunia ini, mudah-mudahan juga dicatat sebagai amal soleh karena kita memberikan ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan itu menjadi amal yang tidak terputus. Kepada pemerintah, mudah-mudahan pandemi ini merubah kebijakan-kebijakan ya, bisa diambil kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa lebih memperhatikan pendidikan. Dengan kondisi seperti ini berarti ada hal-hal yang sebelumnya tidak teranggarkan, berarti sekarang harus teranggarkan. Yang kuota tadi bukan hanya kuota siswa, tapi ternyata guru pun sangat memerlukannya. Seperti itu. Ya, selamat Hari Guru, selamat berjuang, pantang mundur. Ini medan juang kita. Semakin berat tantangan, semakin besar pula nanti hasil yang kita dapat.